Siapa lagi yang mau record, silakan request biar saya ini. Atau salah satu aja yang record, nanti tinggal minta ke temannya. Dari kelas Pak Rahmat ada Rizkina Putri yang record ya. Iya, Kak. Yang kelas Pak Akmal, ada yang mau record perwakilannya? Silakan request ke saya biar saya VC sekarang. Ya nanti kelas Pak Akmal minta aja lagi sama Rizkina Putri ya. Jadi untuk bagian flowchartnya itu terbagi jadi beberapa bagian ya karena saya pakai function. Kalau dari kelas Pak Rahmat ada belajar function? Ada, Kak. Ada ya. Nah, jadi ini flowchart utamanya dulu ya saya jelaskan. Nah, ini kenapa saya nggak pakai mulai, tapi di sini ada lambang alfa. Nah, ini karena saya pakai diawali dengan animasi teks. Untuk animasi teksnya itu tidak saya tampilkan ya flowchartnya. Kita kemana flowchartnya adanya dari sini. Jadi alfa ini untuk lanjutan dari setelah animasi teks. Nah, habis itu kita pakai karena di sini programnya itu akan berhenti ketika saya ketik selesai dan akan dilanjutkan ketika saya ketik ya, maka saya inisialisasikan dulu jawab sama dengan Y. Terus jika untuk jawab tidak sama dengan selesai, maka dia akan lanjut kepada menginputkan menu, itu dilambangkan dengan M, yang dimana jika M sama dengan 1, apabila ya, maka akan tampil output materi. Materi yang saya gunakan di sini yaitu gerak parabola. Gerak parabola ya, atau gerak peluru. Nah, apabila tidak, maka M sama dengan 2, apabila ya, maka akan saya tampilkan animasi. Animasi dari gerak parabola itu prosesnya ada P sama dengan plot XY, dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan DX sama dengan Pi per 50. Nah, ini X, untuk X sama dengan dari 0 sampai Pi dengan intervalnya itu sebesar DX. DX-nya itu tadi Pi per 50. Lalu proses dari perulangan tadi itu ada X sama dengan X ditambah DX, Y sama dengan sin X. Karena kan untuk gerak parabola itu dia seperti sinus ya, grafik sinus. Makanya di sini saya langsung aja ya sama dengan sin X. Bagusnya sih sesuai dengan rumus gerak parabola itu tadi ya. Tapi karena ini kemarin saya revisi juga sih dari Pak Akmam. Jadi nanti diganti aja untuk Y-nya itu. Nah, nanti outputnya ada P, X, dan Y. Nah, jika tidak, apabila M sama dengan 3, maka apabila ya, akan saya inputkan J atau jawaban dari kuisnya. Jadi menu ketiga ini atau M sama dengan 3 ini untuk soal kuis. Apabila ya, maka kita inputkan jawaban dari kuis. Itu diketahui V0 sama dengan 20, theta sama dengan 30, G sama dengan 10, atau 9,8 ya. Nah, di sini ada pakai function itu TM untuk waktu maksimum ya, TM sama dengan TM V0 theta G. Yang saya gunakan itu data V0 theta dan G. Input dari functionnya yaitu V0 theta G dan G. Nah, jika J kurang dari TM, apabila ya, maka outputnya jawaban salah dan akan ditampilkan pembahasan. Jika tidak, apabila J sama dengan TM, apabila ya, maka outputnya jawaban benar, ayah. Ini revisi ya, untuk jawaban benar ini tidak perlu ditampilkan pembahasan soalnya, karena dia sudah benar. Nah, apabila tidak, jika tidak, apabila J lebih dari TM, jika ya, maka outputnya adalah jawaban salah dan tampil pembahasan. Lanjut, jika tidak, apabila M sama dengan 4, apabila ya, maka ini untuk tampilan grafik ya, grafik dari gerak parabola dengan variasi theta. Oh sorry, ini inputnya ada V0, theta 1, theta 2, dan juga G.
di mana yang pertama itu TMX itu sama dengan TM input data dari V0, theta 1, dan G. Nah, terus perulangan yang pertama di sini ada untuk T sama dengan 0 sampai TM, maka X1 sama dengan X V0 theta T. Theta dan T ini pakai function ya. Function dari X dan function dari Y. Nah, terus Y1-nya itu sama dengan Y, input data functionnya itu ada V0, theta, G, dan T. Nah, lalu TMX2 itu pakai function TM dengan input functionnya itu V0, theta 2, dan G. Terus untuk TM sama dengan 0 sampai TM2, X2 sama dengan X dengan input functionnya itu V0, theta 2, dan T. Lalu Y2 itu pakai function dari Y dengan input functionnya itu V0, theta 2, G, dan T. Dan outputnya itu berupa plot X1, Y1, X2, Y2. Nah, terakhir itu input JB itu apakah dilanjutkan, apabila ya maka dia kembali ke yang awal tadi, apabila selesai maka dia akan selesai dan alpha ini akan ditampilkan animasi teks. Nah, ini untuk functionnya ya. Fungsi TM itu TM sama dengan 2 V0 sin theta pi per 180 per G, return. Lalu fungsi Y itu sama dengan V0 T sin theta dikali pi per 180 dikurangi setengah GT kuadrat, lalu return. Dan function X itu X sama dengan V0 cos theta dikali dengan pi per 180 dikali dengan T, return. Jadi ada 3 function di sini ya. Ada TM, Y, dan juga X. Nah, TM, Y, dan X ini bisa kita pakai di yang ini, yang untuk X1, Y1, TMX, TMX dengan di TMX2, sama di TM di sini, itu pakai function TM. Nah, terus function yang X itu untuk X1 dan X2, terus function yang Y itu untuk Y1 dan Y2. Jadi untuk function ini bisa kita gunakan lebih dari satu proses gitu. Kalau kita pakai function, tinggal diganti aja di sini yang bagian input functionnya. Ada yang mau ditanyakan dari flowchart ini? Lanjut ke programnya ya. Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Lanjut atau tidak? Cukup, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Tolong ini codingnya jangan disalin mentah-mentah ya. Kalau ada yang kedapatan program saya dicuri, saya tuntut kalian. Oke, ini untuk programnya tadi. Program dari flowchart yang tadi. Itu tadi kan ada alpha, yaitu untuk animasi teks. Nah, ini bagian animasi teksnya. Program gerak parabola. K sama dengan length kata atau panjang string dari kata ini. Untuk I sama dengan 1 sampai K. K-nya itu kan panjang dari katanya, panjang string. Length ini untuk menentukan panjang stringnya. Entah berapa kata ini, karena ada spasi-spasinya juga. Nah, terus tabel ini tabel agar dia tampilannya satu persatu gitu. Pause 0,1 detik. Jadi delay animasi teksnya itu akan muncul setiap 0,1 detik. Kalau mau diganti jadi 0,2, berarti di sini aja dimodifnya jadi titik 2 gitu. Nah, ini covernya. Ini bebas sih, ini nggak perlu juga. Habis itu ini tadi yang JB sama dengan Y. Nah, jika JB sama dengan Y atau JB sama dengan Y besar,
atau tidak diketik selesai, nah, maka kita ke sini ya. Ini saya pakai switch case ya. Switch M, di sini input M itu untuk menu. Biasanya kalian pakainya pilihan kan? Pilihan atau pil dilambangkannya. Nah, sini saya pakainya menu. Switch M, ini case satunya isinya materi. Ini pakai display aja untuk materinya. Nah, untuk materi di sini semuanya pakai DISP, tapi tolong dirapih-rapih ya untuk per paragrafnya. Ini gerak parabola merupakan bla 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 dan ini sekian dan seterusnya, ini rumus-rumusnya diketik rapi-rapi displaynya. Jangan kalian bikinnya tuh DISP terus semua kalimatnya dalam satu display. Jangan kayak gitu. Kalau bisa dibuat per kalimat displaynya, maka buatlah per kalimat. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga dan seterusnya. Jadi rapi-rapi untuk menggunakan display. Nah, di situ kita ke case 2, itu animasi bola yang tadi. Nah, ini dari 0 sampai 2. Oh, sorry, ini saya ganti jadi 1 pi. Ini X-nya itu dari 0 sampai 1 pi, Y-nya dari min 2 sampai 2. Eksis ini untuk batas sumbu X dan batas sumbu Y ya, penggunaan eksis. Nah, terus ini di draw now, ini pause untuk gerakan animasi bolanya. Nah, ini animasi bola kita bisa pakai 0 ini ya tadi. R ini kan warna dari itunya. Bolanya warna merah. Bola itu bisa kita pakai 0 di sini. Bentuk 0 itu kan bentuk bulat. Coba lihat lagi di pengenalan MATLAB ya. Terus selanjutnya case 3 ini ada soal kuis. Nah, kemarin ada yang bertanya ke saya kenapa soal kuisnya itu nggak bisa hasilnya itu salah yang untuk soal esai. Karena soal esai itu kan dia itu si Olive kalau nggak salah dia itu hasilnya 0,5. Nah, dia buat jika J sama dengan katakan si T-max-nya itu 0,5, dia entah kenapa tampilannya salah itu karena jika tidak, dia pakai if else gitu. Jika tidak, maka salah. Jika tidak sama dengan 0,5, maka salah itu karena kadang pembulatan dari MATLAB-nya itu sendiri. Jadi buatlah untuk soal esai itu pakai lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau soal pilihan ganda itu biasanya tepat sih hasilnya. Tapi kalau untuk soal esai, jangan buat dia jika J sama dengan Tmax, jika tidak, jika J sama dengan Tmax maka benar, jika tidak maka salah. Nah, itu nanti kemungkinan akan salah logika tampilannya. Jadi buatlah ini 3 kondisi, yaitu jika J sama dengan Tmax, jika J kurang dari Tmax, dan jika J lebih dari Tmax. Jadi gunakan kurang dari atau lebih dari ya. Terus selanjutnya ini case 4 ada untuk grafik. Biasa aja saya pakai plot aja. Nggak pakai subplot ya saya pakainya plot. Plotnya jarak lemparan terhadap jauh lemparan terhadap sudut elevasi terhadap jauh dan tinggi lemparan. Jadi sumbu X-nya itu saya jauh lemparan, sumbu Y-nya itu tinggi lemparan. Yang di kelas Parahmat itu tadi sumbu X-nya itu waktu ya. Sumbu Y-nya baru tinggi lemparan. Nah, terus ini input JB-nya. Nah, ini tadi lanjutan dari animasi teksnya untuk penutupnya, kata-kata penutup. Coba saya running ya. Ada yang mau ditanyakan dari programnya? Saya running lagi ya. Ini lagi running.
Nah, tadi animasi teksnya dia muncul satu persatu. Terus kita pilih menu satu itu akan menampilkan materi. Nah, seperti ini dia materinya. Terus lanjutkan kita ketik ya untuk melanjutkan Y, Y. Terus untuk animasi teksnya nanti seperti ini. Animasi bolanya. Ya, animasi bolanya seperti itu. Dari 0 dia ke maksimum sampai ke 0 lagi. Terus untuk kuisnya nomor 3. Sorry, salah ketik. Harusnya lanjutkan dulu tadi. Kuisnya misalkan jawabannya itu 30. Nah, jawabannya salah. Muncul pembahasannya. Jawaban yang benar itu waktunya yaitu 1 detik. Saya mau lanjutkan, batu ketik Y. Terus mau menampilkan grafik X, XY itu di 4, menu 4. Kecepatan awalnya 20, gravitasinya 10 atau 9,8, sudut elevasi satunya 20, duanya 30. Nah, maka ini nanti akan muncul dua grafik garis ya, dua grafik parabola. Yang satu yang warna biru. Ya, ini tolong ditambahkan legend ya. Legend itu untuk keterangan yang ini untuk grafik apa, ini untuk grafik apa gitu. Ini merupakan grafik sudut elevasi terhadap jauh dan tinggi lemparan. Lalu nanti kita ketik selesai. Maka dia akan berhenti dan muncul animasi teks kata penutup. Itu sih punya saya sih singkat aja kemarin karena kemarin ini aja sih. Kalau kalian sekarang yang kelas Pakmam soal kuisnya harus banyak-banyak ya. Terus munculkan juga skor penilaiannya dari hasil kuisnya. Terus untuk kelas Pak Rahmat, ini kan tadi ada grafik, tadi kan yang ditampilkan itu grafiknya ada yang apa namanya yang peluru itu kan baru 1 garis. Nah, bisa kalian buat jadi dua garis gitu. Kalian variasikan, berarti input sudutnya kalian tambah lagi, sudut satunya berapa, sudut duanya berapa. Terus sih kalau masih mau pakai yang materi parabola itu tambahannya untuk grafiknya. Jadi biar nggak cuma satu grafik aja gitu yang ditampilkan. Terus mungkin kalau pakai GUI bisa nih untuk bagian materi di bagian mananya gitu. Terus animasi bolanya tampilannya di mananya bisa kalian variasikan. Tinggal dimasukkan aja lagi ke GUI kan. Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya? Sudah Kak, cukup? izin nanya Kak, Ya. Eh, kan waktu tampil sama Bapak tuh pakai PPT Kak. Nah, Mm-mm. isi PPT-nya tuh apa aja Kak? Isi PPT-nya itu sama kayak di makalah. Ada susunan makalahnya. Berarti materinya masuk juga Kak? Masuk. Tapi nanti biasanya di skip juga sih sama Bapak. Tapi buat aja sesingkat mungkin untuk di PPT karena kan the power of point ya. Jadi jangan makalah itu semuanya kalian tumpahkan ke PPT nggak kayak gitu. Jadi secara singkatnya. Oke, makasih Kak. Terus masukkan analisis, diagram alir, terus codingnya itu kita share screen aja dari MATLAB. Jadi yang pertama ada susunan makalahnya sama Bapak dikasih. Ada nggak?